Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanu aktsara min zalika fahum syuraka'u fis sulus fahum syuraka'u fis sulusi min ba'di wasiyati yusa biha aw wasiyati yusa biha aw daini ghaira mudor wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Shadaqallahul azim. Para sahabat pecinta Al-Quran, tadi sudah kita baca dan sekarang kita belajar untuk menguraikan hukum tajwidnya. Namun seperti biasa sebelum itu marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman fa ilman nafi'an wa amalan makbulan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi tasdid ya. Tasdid ialah huruf yang double. Nah, cara bacanya itu ditekan dan ditahan dua harokat huruf ya. Wasiyatam ada tanwin bertemu huruf mim, yaitu hukum bacanya idgham bi ghunah ma'al hunah. Keterangan setiap ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, di mana huruf mim tersebut ada tanda tasdid, maka nama hukum bacanya idgham bi ghunah ma'al hunah. Cara bacanya yaitu suara tanwinnya masuk di dalam huruf mim dan berdengung yang cukup lama, dan ditambah lagi mim yang bertasdid itu berdengung karena ghunah musadadah. Wasiyatan minallah. Al-jalalah atau lam jalalah. Al-jalalah atau lam jalalah ialah lafadz Allah, dan lafadz Allah itu hukum baca ya terbagi menjadi dua, tafkhim dan tarkik. Tafkhim artinya tebal. Nah, termasuk di sini itu lafadz Allahnya atau lam jalalahnya itu tafkhim yang artinya tebal. Keterangan sebelum lafadz Allah ada huruf berharokat fatkah, maka lafadz Allahnya itu dibaca tebal. Minallah bukan minalah. Dan di atas huruf lam ada fathah berdiri atau alif. Di situ lamnya terbaca panjang. Nah,
hukum bacanya itu mad tabi'i. Nah terus setelah itu ada huruf H yang mati karena wakof. Wakofnya di situ wakof qola, artinya wakul ula, wakof yang lebih utama. Bukan berarti nggak boleh lanjut. Kalau mau lanjut silahkan, kalau mau berhenti itu yang lebih utama. Maka tadi kita baca itu berhenti di situ, di lafadz Allahnya kita berhenti, maka terjadilah hukum baca mad arid lisukun. Karena keterangan mad arid lisukun ialah setelah matobi'i ada huruf yang mati karena wakof. Jadi huruf matobi'nya yang mana? Huruf matobi'nya itu alif yang tegak berdiri di situ, namanya matobi'i. Dan huruf yang mati itu huruf H. Dan di H itu huruf yang mati itu punya hukum baca lagi, yaitu hamas keluar angin. Maka bisa dibilang lafadz Allah, lam jalalah tafkhim, dan mad arid lisukun serta hamas. Jadi 3. Wallahu a'lam, kurang lebihnya kayak gitu. Disebabkan mad arid lisukun sebab karena adanya wakof. Itu pun kalau kita mau wakof di wakof qola itu ya. Wallah al-jalalah atau lam jalalah, keterangan sebelum lafadz Allah ada huruf berharokat fathah, maka lafadz Allahnya terbaca tebal. Al-jalalah atau lam jalalah tafkhim. Wallah, di atas huruf lam ada alif berdiri atau fathah berdiri. Hukum bacanya mad tabi'i, panjang bacanya 1 alif 2 harokat. Wallah, jadi yang dipanjangkan itu huruf lamnya, lam fathah lahnya. Wallahu ali, mad tabi'i, mad panjang tabi'i, sifat atau kelakuan orang yang membaca Al-Quran apabila huruf hijaiyah berharokat kasroh diikuti ya sukun, panjang bacanya 1 alif 2 harokat. Huruf mad tabi'i ada 3 alif ya wawuh. Nah cirinya yaitu ketika huruf ya itu sebelumnya itu berharokat kasroh. Wallahu alimun, tanwin bertemu huruf tenggorokan atau kholqi. Hukum bacanya itu idhar kholqi. Idhar artinya jelas. Kholqi itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Keterangan apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf tenggorokan yang jumlahnya ada 6. Ini salah satunya huruf H. Maka suara tanwinnya atau suara nun sukunnya itu dibaca jelas. Wallahu alimun halim. Mad arid lisukun, mad itu panjang, arid itu baru, sukun itu mati. Yang baru mati itu huruf mim. Sebab matinya karena wakof, dan di situ wakofnya ada 2 ya. Yang pertama yaitu wakof qola, wakul ula, artinya wakof yang lebih utama. Dan wakof yang kedua yaitu wakof rasul ayat atau tempat berhentinya ayat. Keterangan mad arid lisukun ialah setelah mad tabi'i ada huruf yang mati karena wakof. Wallahu a'lam.